Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad. Para hadirin jamaah Masjid Al-Muqtasidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur pada petang hari ini atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman dan takwa. Khususnya yang sedang kita rasakan adalah nikmat dimudahkan untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini. Tidak lain tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri bertemu dengan musim ibadah, bertemu dengan rukun Islam, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada petang hari dan sampai Isya nanti insyaallah akan membahas buku kami, yaitu Fikih Puasa bagian ringkas saja. Di sesi pertama ini kita akan fokuskan pembahasan tentang fikihnya, ya, tentang pembahasan fikih. Nanti berikutnya nanti adalah tentang agenda-agenda Ramadan, di agenda-agenda ibadah besar di bulan Ramadan. Langsung kita memasuki pembahasan tentang rukun puasa. Yang dimaksud dengan rukun itu adalah komponen terpenting dan sangat mendasar dalam membentuk sebuah ibadah. Sehingga jika rukun itu tidak ada dalam sebuah ibadah, maka ibadah pun menjadi tidak ada. Ini harus ada dalam ibadah. Apa sajakah rukun puasa? Nah, rukun puasa ini tercantum dalam definisinya. Kata para ulama, puasa itu adalah beribadah kepada Allah dengan cara menahan dari makan dan minum, serta semua pembatal puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga rukun puasa itu ada dua macam. Ada dua rukun puasa. Yang pertama, menahan dari semua pembatal puasa. Menahan dari semua pembatal puasa. Dan itu ada durasinya. Ini dimulai dari sejak fajar, ya, sejak subuh sampai maghrib. Sehingga jika seorang menahan dari makan, minum dan yang lainnya tidak di waktu tersebut, maka tidak terhitung sebagai ibadah puasa. Nah, kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua itu adalah niat. Rukun puasa yang kedua itu adalah niat, yaitu cara berniat untuk berpuasa. Itu cukup seorang muslim memaksudkan tindakannya tidak makan, tidak minum, ya, serta dia menghindari pembatal-pembatal puasa, ya, seperti muntah sengaja, ya, atau berhubungan badan di siang Ramadan, atau berbekam dan yang lainnya. Nah, dia niatkan itu semua, dia menyengajakan meninggalkan itu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup disebut sebagai niat. Dan niat di dalam ibadah itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, sebagaimana yang saya tulis di halaman 3, ya. Yang pertama, untuk membedakan kegiatan ibadah dengan non ibadah. Jadi bedanya orang yang tidak makan, tidak minum, tujuannya untuk diet atau untuk menyehatkan badan, dengan yang nggak makan, nggak minum, tapi dapat pahala, dapat insya Allah dapat pintu ar-rayyan, ya, dapat pahala puasa. Itu adalah di niatnya. Kemudian yang kedua, fungsi niat itu membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Sehingga yang membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah itu niat. Kalau dari teknisnya sama-sama nggak makan, nggak minum, sama-sama dari subuh sampai maghrib. Yang membedakan adalah niat kita.
Dalil yang menunjukkan bahwasanya niat itu menjadi rukun ibadah puasa adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niat, dan sungguh setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya tentang hukum dan dalil. Puasa Ramadan tentu tidak asing di pandangan kita, ini hukumnya wajib. Ya, bahkan orang kafir pun tahu kalau umat Islam ketika bulan Ramadan mereka punya kewajiban menjalankan ibadah puasa. Ya. Para ulama menilai bahwasanya informasi tentang wajibnya ibadah puasa itu disebut ma'lumun minad dini bid-darurah. Informasi yang diketahui oleh setiap orang. Ma'lumun minad din, itu pengetahuan hukum dalam agama yang tidak mungkin ada yang nggak tahu tentang ini, saking viralnya informasi ini. Oleh karena itu, kata para ulama, setiap orang yang mengingkari syariat Islam yang statusnya ma'lumun minad dini bid-darurah, maka dia kafir. Misalnya ada seorang meyakini puasa Ramadan itu tidak wajib, maka dia kafir. Walaupun dia puasa Ramadan, walaupun dia ngasih bukaan orang puasa selama 30 hari ya, ditambah 6 hari bulan Syawal ya. Tapi kalau dia meyakini puasa Ramadan itu tidak wajib, maka dia kafir. Kenapa? Karena informasi tentang wajibnya ibadah puasa ini sudah ma'lumun minad dini bid-darurah, apalagi di negara yang mayoritas muslim. Hukumnya wajib. Dalilnya adalah ayat yang sangat populer di bulan puasa, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Ada faedah ataupun hikmah yang bisa kita tarik dari ayat yang mulia ini. Ayat di atas menunjukkan bahwasanya ibadah puasa itu diwajibkan juga kepada umat sebelum kita, bukan hanya kepada kita saja. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa itu ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat dicintai Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat atau kelestarian ibadah puasa ini dari generasi ke generasi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mencintai ibadah puasa. Yang kedua, hikmah atau faedah yang kedua dari ayat puasa tadi, ya, bahwa ibadah puasa itu memiliki manfaat mensucikan jiwa dari kekuatan-kekuatan setan. Bukan hanya mensucikan lambung dari lemak-lemak jahat, ya, tapi juga ini manfaat yang utama yang harus menjadi niat, ya, itu mensucikan jiwa dari kekuatan-kekuatan setan. Ya. Kalau mensucikan lambung jangan sampai jadi niat. Gak usah diniatkan juga, nanti insya Allah kita dapat kesehatan. Yang kita niatkan itu ibadahnya. Ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena Allah mengatakan di dalam ayat puasa tadi, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan itu dikuatkan oleh sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini di sini hadisnya tentang nikah, ya. Saya kembali kepada poin, ya. Tujuan daripada ibadah puasa adalah untuk membersihkan jiwa dari kekuatan-kekuatan setan. Dalilnya adalah ayat tentang puasa tadi yang menyatakan bahwasanya ibadah puasa itu tujuannya adalah untuk meraih ketakwaan. Baik, kita lanjutkan sekarang menuju pembahasan tentang keutamaan ibadah puasa. Ada 4 keutamaan ibadah puasa, walaupun ini sebenarnya bukan bermakna pembatasan, masih banyak, ya, kalau mau kita cantumkan sangat banyak ibadah manfaat daripada ibadah puasa atau keutamaan daripada ibadah puasa. Namun di sini kita cukupkan 4 yang itu insya Allah bisa mewakili yang lain. Yang pertama, ibadah puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW kepada sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu.
alaika bis-siyami fa innahu la mithla lahu. Hendaknya kamu berpuasa, karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingnya. Ya. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingnya. Nanti takaran pahala ataupun penjelasan tentang detail pahala nanti ada penjelasannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menisbatkan puasa kepada dirinya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, Rasulullah SAW bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali bani adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan manusia itu untuk dirinya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku akan membalas pahalanya. Aku yang akan memberikan pahalanya. Yang dimaksud wa ana ajzi bihi, ibadah puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Kata para ulama, ini maknanya adalah ibadah pahala, ibadah puasa itu ganjarannya sangat besar, tanpa batas, tak terbatas. Karena kita semua meyakini yang namanya ibadah itu semua dipersembahkan untuk Allah. Dan kita semua meyakini yang memberikan pahala semua ibadah itu juga Allah. Tapi secara khusus di dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas ibadah puasa itu. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa mengandung pahala yang sangat besar. Ya. Di antara dalil atau indikator bahwasanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang besar pahalanya, itu di poin ketiga itu, halaman 10. Ya. Bahwa dalam puasa itu terkumpul 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar taat kepada Allah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar kepada takdir Allah. Orang berpuasa dia sabar untuk taat kepada Allah. Kalau dia tidak sabar, nggak mungkin dia bisa puasa. Biasanya jam 7 dia sarapan, ya. Tapi jam segitu dia rela tidak sarapan. Kuliah, langsung berangkat kuliah, dan dia rela meninggalkan sarapan. Ya. Kalau bagi mereka yang nggak biasa sarapan, mungkin nggak perlu sabar, ya, sudah terbiasa. Tapi nanti ketika puncaknya lapar dan dahaga jam 2, biasanya dia makan siang, dia tinggalkan makan siang untuk taat kepada Allah. Nah, ini kalau nggak sabar nggak bisa. Yang kedua ada sabar meninggalkan, sabar untuk tidak melanggar perintah Allah ataupun menerjang dosa. Karena dia rela meninggalkan apa yang dia sukai, ya, syahwatnya, yang makan, yang minumnya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang berpuasa itu, ya, yang tahu dia puasa atau enggak hanya dia dengan Allah saja. Dia sabar untuk tetap istiqomah, tidak membatalkan puasanya, walaupun tidak ada yang melihat dia makan atau dia minum, dia tetap sabar. Nah, ini kalau nggak sabar nggak bisa dilakukan. Yang ketiga juga dia sabar menghadapi takdir yang tidak dia senangi, karena dalam puasa itu ada lapar dan dahaga. Itu kondisi yang kita tidak senang. Andaikan bukan karena untuk mempersembahkan kepada Allah, tentu kita tidak ingin untuk seperti itu. Karena tabiat manusia itu, dia tidak mungkin meninggalkan suatu kesenangangannya kecuali ketika dia tahu kalau dia meninggalkan itu akan mendapatkan yang lebih dia senangi. Ya. Kalau dia tinggalkan akan mendapatkan yang lebih menguntungkan. Kalau enggak mungkin dia mau meninggalkan. Dia rela untuk sabar menahan lapar dan haus karena dia tahu setelah itu ada pahala besar, keridhaan Allah di balik kondisi tersebut. Kemudian Allah mengatakan tentang pahala sabar dalam Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu pahalanya akan diberi tanpa batas. Orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Itu kalau seseorang melakukan kesabaran, satu jenis kesabaran, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Bagaimana jika dalam satu ibadah terkumpul 3 jenis kesabaran sekaligus?
maka tentu ini pahalanya lebih besar. Nah, ini menunjukkan puasa itu ibadah yang sangat istimewa. Yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abd. Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat di hari kiamat nanti untuk seorang hamba. Puasa ya, itu akan berdampak atau akan menghasilkan memberi syafaat kepada pelakunya, yaitu bagi mereka yang menjaga kualitas puasanya. Dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Man shanahu, yaitu orang yang menjaga ibadah puasanya, bukan hanya memperjuangkan puasanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi dia juga berusaha untuk menjaga agar puasanya tetap kualitasnya baik. Ya, contohnya ya, atau upaya konkretnya, dia selain menunaikan rukun-rukun puasa berupa tidak makan, tidak minum tadi, dia juga berupaya untuk melakukan yang sunnah-sunnahnya, seperti menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, ya, kemudian mengisi waktu puasanya dengan ibadah-ibadah, ya. Itu indikasinya seorang menjaga ibadah puasanya seperti itu. Dia akan memperindah ibadah puasanya, bukan hanya nggak makan nggak minum. Kalau itu cuma menggugurkan kewajiban saja, ya. Nah, ibadah puasa itu bukan di situ nilainya ataupun rohnya, ya, itu sebagai sarana saja agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Ibadah puasa itu rohnya adalah dari mempuasakan hawa nafsu kita dari melakukan ibadah. Nah, di situ rohnya. Kemudian juga dia berupaya untuk menjauhi pembatal-pembatal dosa, pembatal-pembatal pahala puasa, seperti dosa-dosa maksiat-maksiat yang dilakukan ketika puasa. Dia tidak membatalkan puasa. Misalnya seorang ghibah ketika sedang puasa, ya, atau berdusta ketika sedang puasa, puasanya tidak batal. Tapi yang membatalkan, yang berpotensi batal itu adalah pahala puasanya. Apakah dia wajib membayar puasanya di hari yang lain? Tidak wajib. Puasanya itu hanya menggugurkan kewajiban saja, dan dia tidak ada kewajiban untuk menggantinya, gitu. Nah, ini orang yang menjaga puasa itu seperti itu. Kemudian para jamaah, berikutnya tentang hikmah-hikmah puasa. Ini kalau kaitannya dengan hikmah, ini berarti manfaat secara indrawi atau manfaat duniawi daripada puasa itu. Yang pertama, ibadah puasa itu bisa mengusir sifat-sifat buruk. Mengusir sifat-sifat buruk seperti yang saya sudah singgung ketika tadi pembahasan tentang rukun, ya, tentang tafsir ayat puasa tadi, ya. Dia bisa mengusir sifat-sifat buruk, ya. Karena kondisi lapar dan dahaga itu melahirkan kerendahan, ya. Lapar, haus itu melahirkan kita menjadi lemah. Itu menyadarkan kita tentang ketundukan, menyadarkan kita tentang ketawaduan di hadapan Allah. Dan tawadu, merasa rendah di hadapan Allah, itu adalah inti daripada ubudiyah. Makanya dalam dunia peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada ruang bagi mereka yang menyombongkan diri, ya. Iblis dikeluarkan dari surga karena, ya, dosa yang dia lakukan adalah karena kesombongan. Dari kesombongan itu kemudian lahirlah dosa-dosa yang banyak. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun satu titik, atau sebesar biji atom. Nah, jadi puasa itu mengingatkan kita untuk tunduk, mengingatkan kita tuh lemah. Nah, maka dengan itu akan terusirlah kesombongan yang menjadi sumber watak-watak buruk, itu adalah kesombongan. Yang kedua, menumbuhkan kezuhudan dan qanaah. Ya, kita alami semuanya ketika puasa. Ya, di saat kita mengalami puncaknya lapar dan haus, itu biasanya jam berapa?
ya sekitar jam mungkin siang ya, jam 1 atau jam 2, panas-panasnya. Nah itu puncaknya haus dan lapar. Ketika itu ya, kita lihat orang warung-warung sudah pada buka untuk menyiapkan buka puasa. Di pinggir jalan sudah mulai pada buka stand ya. Ada yang jualan kolak, jualan es oyen, ada mendoan, gitu. Ada yang rendang dan macam-macam. Ya, ketika kita sedang puasa seakan-akan lihat makanan itu, ya, nanti tunggu aja pas buka puasa ya. Saya embat semua ini, saya habisi semua ya. Tunggu aja, lihat aja, saya sabar dulu sekarang. Ya. Tapi begitu tiba waktu buka puasa, baru minum ya, 1 gelas air putih ditambah 3 butir kurma, oh sudah kenyang ternyata ya. Atau baru makan setengah piring atau 1 entong, ternyata oh sudah cukup ya. Kayak sudah sesak perut itu. Ya. Nah di sini kita bisa mengambil pelajaran. Oh ternyata dunia itu sedikit saja sudah cukup ya. Tidak perlu rakus-rakus ya. Ternyata dunia itu sedikit ini sudah cukup. Nah itu menyadarkan kita untuk qanaah dan zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, dapat menumbuhkan kepekaan sosial. Kita merasakan lapar dan haus, di situ kita jadi ingat tetangga kita. Kalau dia sebagai seorang pemimpin, jadi ingat rakyatnya yang lapar. Oh ternyata lapar itu perih ya, seperti ini. Kalau dia sebagai seorang direktur atau bos, dia jadi ingat karyawannya barangkali ada yang kelaparan ya. Kalau dia sebagai tetangga ya, yang tinggal di masyarakat, oh jadi ingat barangkali ada tetangganya yang kelaparan ya, kasihan ternyata. Kalau Anda ataupun kita laparnya barangkali hanya pas di siang hari Ramadan saja, itu lebih ringan karena semua manusia kelaparan ya. Yang muslim, yang puasa ketika itu lapar. Tapi ada tetangga kita, saudara kita sesama muslim, laparnya bukan hanya di bulan Ramadan, sepanjang bulan mereka kelaparan. Gimana kasihannya, gimana perihnya mereka. Nah, kita jadi berempati. Yang keempat, dapat menumbuhkan takwa. Nah, jadi takwa ini akan melahirkan keberkahan yang banyak, keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Allah mengatakan tentang manfaat puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Yang kelima, mempersempit ruang gerak setan dalam menggoda. Karena setan itu menggoda manusia melalui aliran pembuluh darah. Sementara pembuluh darah manusia ketika dia sedang puasa itu menyempit. Sehingga ruang setan untuk menggoda manusia di saat kita puasa itu juga menyempit. Tidak seleluasa kalau kita sedang tidak puasa. Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Manfaat yang keenam atau hikmah yang keenam, menampakkan syiar Islam. Karena di bulan itu secara serentak tanggal 1 Ramadan, terlepas dari khilaf hilal atau hisab, tapi seluruh kaum muslimin sepakat bahwa puasa itu tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan seluruh dunia semuanya puasa, orang-orang muslim. Ya, lebih dari 1 miliar, mungkin lebih dari 2 miliar penduduk bumi puasa semuanya. Maka betapa indahnya dunia ini dipenuhi dengan ibadah. Dipenuhi dengan ibadah puasa. Terlebih dari ibadah puasa itu akan lahir syiar-syiar Islam, tampak syiar-syiar Islam yang lain. Seperti sholat malamnya, tampak tarawehnya jamaah. Kemudian juga berbagi ya. Semangat berbagi melalui berbagi buka puasa, ada yang berbagi sahur juga ya, tadarusnya, iktikafnya dan lain sebagainya. Itu begitu tampak di bulan puasa itu. Yang ketujuh, dapat menumbuhkan sifat amanah, yaitu dari puasa kita belajar bersikap amanah kepada Allah. Karena ketika puasa tidak ada orang yang tahu kalau kita itu puasa atau enggak kecuali Allah. Andaikan ada seorang ngaku di depan orang puasa, di depan teman-temannya puasa, begitu balik ke kos dia makan Indomie misalnya, ataupun dia pergi ke tengah sawah minum es degan misalnya gitu, tidak ada yang tahu.
Nanti giliran buka puasa cari masjid. Cari masjid yang nasi kotaknya paling enak. Padahal dia nggak puasa. Nah, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu yang tahu puasa atau enggak itu hanya Anda dengan Allah. Ketika nggak ada orang yang tahu kalau Anda membatalkan puasa itu, nggak ada yang akan mencela Anda. Tapi antum tetap puasa, maka disitulah amanah kepada Allah. Kalau seorang itu bisa bersikap amanah kepada Allah, maka amanah kepada makhluk dia akan lebih mudah dia tunaikan. Ditambah lagi pada sikap seperti itu juga kita, disitulah letak keikhlasan, keikhlasan ibadah. Ketika kita tetap di jalur yang benar, di jalur ibadah kepada Allah, walaupun gak ada orang yang muji, gak ada orang yang lihat kita, tetap kita takwa, tetap taat. Nah, disitulah keikhlasan. Di saat itulah seorang akan merasakan ketulusan cintanya kepada Allah. Kalau ibadah depan orang kan biasa itu. Apalagi kalau depan teman pengajian ya. Kalau nggak sholat sunnah ya nggak enak misalnya. Kalau nggak baca Quran ya nggak enak. Tapi kalau antum di rumah juga tetap menghidupkan sholat sunnah antum, di rumah juga baca Quran, sehingga rumah itu jangan jadikan seperti kuburan ya. Nabi mewanti-wanti, jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Gak pernah dibacakan Al-Quran, gak pernah buat sholat. Ya akhirnya setan-setan bergentayangan di situ. Ustaz, saya belum punya rumah. Oh ya nggak apa-apa. Tinggal di mana mas? Di kos. Ya sudah, kosnya juga untuk sholat. Ya, baca Quran biar berkah, mengusir setan. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di halaman 19 pembahasan tentang syarat wajib puasa. Ada 6 kriteria yang jika itu ada pada diri seseorang maka dia menjadi manusia yang wajib melakukan puasa. Yang pertama adalah Islam. Nah, ini adalah syarat seluruh ibadah, bahkan bukan hanya puasa saja. Kalau ada orang kafir yang juga puasa di bulan Ramadan, maka puasanya hanya bernilai toleransi saja. Silahkan kalau mau puasa silahkan. Atau barangkali puasanya hanya bernilai untuk kesehatan saja, tapi tidak bernilai ibadah karena dia masih kafir. Tapi apakah orang kafir itu kemudian tapi ada informasi yang harus diketahui bahwasanya orang kafir itu juga sebenarnya menjadi tujuan ibadah, dituju kewajiban ibadah puasa. Hanya saja mereka tidak sah melakukan ibadah puasa kecuali sampai bersyahadat, sampai masuk Islam. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah wajib itu juga menjadi tanggungan orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang sebab penduduk neraka itu masuk neraka. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Karena dulu ketika di dunia kami enggak sholat. Padahal ini orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa orang kafir itu masuk neraka bukan karena hanya kesyirikannya atau kekufurannya saja, tapi juga karena mereka meninggalkan kewajiban. Hanya saja mereka enggak sah melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan itu sampai mereka masuk Islam. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya bahwa yang kewajiban-kewajiban itu juga dibebankan kepada orang kafir? Hikmahnya adalah nanti kalau mereka masuk neraka itu akan memperberat siksaannya, memperberat siksaan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah balik. Seorang itu dihukumi balik ketika terdapat salah satu di antara 4 hal. Ini bagi bapak-bapak yang punya anak, punya putra, punya putri yang sudah mau masuk usia SMP, ini harus tahu ukuran balik itu apa. Nah, yang pertama sudah sampai usia 15 tahun, usianya mencapai 15 tahun. Yang kedua mengalami mimpi basah. Yang ketiga tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Kemudian yang terakhir mengalami haid dan nifas bagi wanita. Kalau salah satu di antara 4 ini ada pada diri seorang, maka dia sudah dikatakan balik. Misalnya ya, belum sampai usia 15 tahun sudah mimpi basah, berarti dia sudah balik. Usia SD kelas 4 SD sudah mimpi basah,
berarti dia sudah balik gitu. Atau 15 tahun belum mimpi basah, maka dia juga sudah balik. Atau misalnya bagi seorang wanita baru kelas 4 SD sudah haid nifas, ya sudah, itu berarti sudah balighah namanya. Yang ketiga berakal. Yang ketiga adalah berakal. Syarat 2 dan 3 tadi yaitu balik dan berakal, itu dalam bahasa fikih disebut mukallaf. Ya, kalau dalam diri seorang itu ada balik, ada akal, oh berarti orang itu mukallaf. Nah, mukallaf itu adalah orang yang layak dibebani hukum-hukum syariat. Orang-orang yang layak dibebani perintah dan larangan agama, itu namanya mukallaf. Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Catatan amal, ya, pena pencatat amal itu diangkat dari 3 orang. Anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Wa 'anil majnuni hatta ya'qila, dari orang yang gila sampai dia berakal kembali. Yang keempat adalah sehat. Dilanjutkan yang kelima itu mukim, sehat dan mukim. Mukim itu artinya dia tidak sedang dalam keadaan bersafar atau melakukan perjalanan jauh. Dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan jauh, maka wajib dia gantikan puasanya di hari-hari yang lain. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Bahkan haid dan nifas ini bukan hanya menjadi penghalang wajibnya puasa, tapi juga sholat juga tidak boleh. Sholat juga tidak boleh. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, "Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tassum." Itu wawnya diganti mim ya, salah ketik itu, salah cetak. Halaman 21 ya. Alaysa idha hadat wa lam tusalli wa lam tassum. Bukankah kalau wanita itu haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Fadzalika min nuqsani diniha, itulah tanda bahwa wanita itu kurang agamanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara mengetahui masuknya bulan suci Ramadan. Ada 2 cara yang ditawarkan oleh Islam. Yang pertama adalah dengan melihat hilal. Hilal itu adalah bulan sabit yang sangat tipis, muncul ketika awal-awal bulan, itu namanya hilal. Kapan hilal itu dilihat? Hilal itu dilihat pada tanggal 29 Sya'ban. Nah, di situ tertulis 29 Ramadan, mohon dicoret, diganti ya. 29 Sya'ban. Ya, sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang Sya'bannya? Tanggal berapa Sya'bannya? Berapa Sya'ban? Berapa? 23 ya. 23 Sya'ban. Berarti melihat hilalnya nanti 6 hari lagi. 6 hari lagi penglihatan hilal. Sekarang hari apa nih? Hari Sabtu ya. Berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat besok. Nah, Jumat besok akan dilakukan penglihatan hilal ya, biasanya oleh Kemenak ya. Itu cara yang pertama. Kalau misalnya ternyata hilal itu nggak terlihat di tanggal 29 Sya'ban besok, cara yang kedua adalah menggenapkan bulan Sya'ban. Nah, di situ bilangan Ramadan ya. Menggenapkan bulan Sya'ban, bilangan bulan Sya'ban. Saya ketik di situ menjadi 30 hari. Cara ini ditempuh di saat hilal tidak mungkin terlihat. Mungkin karena mendung seperti ini ya. Sekarang musim hujan, mendung di semua wilayah Indonesia, mendung misalnya. Tidak mungkin terlihat hilal. Maka caranya kita genapkan 30 hari. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah kalian di saat telah melihat hilal Syawal.
Jika hilal itu tertutup bagi kalian, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Pembahasan berikutnya para hadirin dan hadirat yang kami muliakan adalah tentang kapan niat puasa itu dilakukan. Niat puasa dilakukan sejak malam hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat puasa Ramadan sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Niat puasa itu waktunya adalah malam hari. Dalam Islam yang disebut dengan malam itu sejak maghrib sampai subuh itu malam. Sehingga seorang boleh mulai berniat sejak begitu masuk maghrib itu sudah boleh mulai berniat untuk puasa di hari berikutnya, di hari esok. Sampai kapan? Batas terakhirnya adalah ketika sahur itu, ketika menjelang subuh. Kalau dia baru niat puasanya sudah subuh, ya, maka tidak sah puasanya, harus diganti. Misalnya ya, dia ketiduran, bangun-bangun jam 6 pagi dan dia baru sadar kalau hari itu ternyata sudah masuk Ramadan. Ya lupa. Oh, ternyata sudah puasa ya sekarang ya. Saya lupa. Nah, ini berarti tidak sah puasanya, karena dia tadi malam dia nggak meniatkan puasa. Kalau dia nggak sah, apakah boleh dia sarapan pagi itu? Wah, mumpung nggak sah, berarti saya masih bisa sarapan ini. Alhamdulillah ya. Maka tidak boleh. Dia tetap harus menahan dari makan dan minum dalam rangka menghormati waktu puasa. Ini waktu yang sakral, harus dihormati. Kalau dia tetap makan dan minum, nah itu berdosa jadinya. Melanggar, di situ dia melanggar kemuliaan bulan suci Ramadan. Dia tetap wajib menahan dan nanti dia akan menggantinya di hari yang lain. Ya, niatnya itu sejak malam hari. Dan tadi cara niat sudah kami sampaikan, yang namanya niat itu adalah kesengajaan hati, itulah niat. Dan itu sangat mudah sekali. Kalau ada orang sampai lupa niat itu kebangetan ya. Dan gak mungkin, saya rasa untuk zaman sekarang gak mungkin orang lupa kalau besok tuh Ramadan tuh gak mungkin. Mau di mana-mana selamat menunaikan ibadah puasa ya kan. Iklan-iklan di mana selamat menunaikan ibadah puasa. Bahkan 1 bulan sebelumnya sudah ya, iklan-iklan ibadah puasa, produk-produk Ramadan sudah bermunculan. Ya, jadi insya Allah tidak mungkin dia lupa itu. Makanya niat itu sesuatu yang sangat mudah sekali. Cukup menyengaja dalam hati, besok itu puasa, besok saya mau puasa gitu. Kemudian berikutnya adalah tentang orang-orang yang boleh tidak puasa. Ada 4 orang yang diizinkan oleh agama boleh tidak puasa. Yang pertama adalah sakit, atau yang semakna dengan sakit itu adalah lanjut usia, sudah tua renta. Ya. Sakit yang tergolong uzur, ya, menjadi uzur boleh tidak puasa, itu kriterianya adalah sakit yang memberatkan atau bertambah parah jika seorang memaksa puasa. Kalau sakit yang tidak seperti itu kriterianya atau wujudnya, maka tidak menjadi uzur ya. Contohnya misalnya pilek ya, ataupun pusing-pusing dikit ya, jangan bermudah-mudahan batalkan puasa. Pilek gitu kan, maka tidak ada kaitannya, tidak memberatkan kalau dia berpuasa. Nah, kemudian berikutnya adalah ada 2 macam penyakit yang kalau berkaitan dengan puasa itu ada 2 macam sakit. Yang pertama sakit yang ada harapan sembuh, maka orang yang tidak puasa karena sakit yang jenis pertama ini, cara membayar puasanya cukup diqadha, diganti hari yang lain. Yang kedua adalah sakit yang tidak ada harapan sembuh, mungkin stroke ya kan, dokter sudah menvonis ini nggak mungkin sembuh, atau tumor ganas, nasallallahu alaihi wal afiyah, ini nggak mungkin sembuh, maka tidak perlu memaksa puasa ya. Dia cukup cara membayarnya adalah dengan membayar fidyah, dengan bayar fidyah. Berapa atau bagaimana cara membayar fidyah? Yang pertama adalah tentang takaran fidyah dulu. Fidyah itu sebenarnya ada banyak pendapat ya. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan itu kembali kepada budaya, ada yang mengatakan itu ada takarannya.
Nah, pendapat yang menenangkan hati kami, yang kami pandang kuat, fidyah itu takarannya ada takarannya. Takarannya adalah setengah sok. Ya, 1 sok itu 4 mud. Ini adalah istilah takaran yang populer di zaman Nabi. 1 mud itu 1 genggaman tangan orang dewasa, segini 1 mud. Berarti kalau 1 sok 4 kali cakupan tangan orang dewasa. Nah, ini namanya 1 sok. Setengah sok berarti 2, ya kan? 2 cakupan tangan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ditakar pakai timbangan yang populer di zaman sekarang, setengah sok itu sekitar 1125 gram. 1125 gram. Karena yang menjadi takaran bukan soknya orang Indonesia, ya, dan bukan juga soknya orang-orang Afrika yang tongnya gede-gede, ya. Jadi nggak standar, ya. Yang menjadi takaran soknya adalah soknya Rasulullah SAW, tangannya Rasulullah. Dan itu sampai sekarang itu ada sanadnya, ya. Takaran sok Nabi itu ada sanadnya. Sampai sekarang bersambung terus, ya. Seperti di Madinah, itu sampai sekarang budaya sanad, pemberian sanad sok itu terus berjalan. Yaitu kalau dikonversikan ke takaran kita sekarang, ya sekitar setengah sok itu 1125 gram. Gram apa ini? Gram makanan pokok. Ya, kita beras ya beras. Caranya bagaimana? Pembayarannya, caranya adalah ini yang pertama, 1 fidyah untuk 1 orang miskin. Gak boleh semua fidyah diberikan kepada 1 orang miskin saja. Gitu. Misalnya 30 hari fidyah langsung dibroke kepada 1 orang miskin. Nah, sekitar berapa kilo beras itu kan? Gak boleh. Karena Allah mengatakan ta'amu miskin. Ya, sebagai makanan untuk orang miskin, bukan ta'amu masakin. 1 fidyah jatahnya untuk 1 orang miskin. Kemudian berikutnya adalah tentang membagikan fidyah itu. Ini ada 2 caranya, ya, bisa dirapel di jamak takhir di akhir-akhir Ramadan, ya, yaitu di tanggal 30, ya, setelah maghrib, hari malam pertama hari raya itu, ya, itu boleh. Ini sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau seperti itu. Cara yang kedua adalah dengan setiap hari, per hari. Hari ini misalnya dia nggak puasa atau kerabatnya nggak puasa hari ini, maka fidyahnya dicicil, besok dibayarkan. Hari kedua dibayarkan 1125 gram beras, seperti itu, dan seterusnya, ya. Kemudian ketentuan dalam pembayar fidyah juga harus kita ketahui. Fidyah tidak boleh dibayarkan sebelum waktu, ya. Misalnya ada seorang sudah tahu kayaknya dia nggak, mungkin kerabatnya, orang tuanya atau kakeknya, neneknya kayaknya nggak mungkin bisa puasa ini, maka dia bayarkan fidyahnya sekalian hari ini, langsung. Nah, ini nggak boleh, ya, karena fidyah itu kafarat. Fidyah itu tebusan kesalahan, dan namanya penebus kesalahan itu dilakukan setelah dia beruzur, tidak bisa melakukan perintah itu. Kemudian tentang pembagian fidyah juga, fidyah boleh dibagikan dengan dalam bentuk matang atau enggak, boleh. Dalam bentuk mentah berarti beras saja cukup. Dalam bentuk matang nasi saja juga cukup, ya. Tapi kalau di Indonesia, ya, kalau cuman bagi-bagi nasi tok, dibungkus nasi tok nggak ada lauknya, ya kurang elok, ya, kurang sempurna. Kalau mau dimatangkan maka sekalian dikasih lauknya, walaupun tidak wajib. Kalau sekedar untuk menggugurkan kewajiban fidyah, ya sudah nggak apa-apa. Cuman kalau tanpa lauk, yang mendingan beras saja, beras mentah gitu, dibagi per kepala tadi, setengah sok tadi, ya. Ini adalah tentang udzur yang pertama, ya, orang yang sakit. Kemudian yang kedua safar, ya, musafir. Nah, musafir ini jarak seorang itu disebut musafir, itu kembali kepada urf, yaitu kebiasaan masyarakat setempat, ya. Menurut mereka
pandangan umum mereka itu perjalanan jauh itu berapa, dari mana ke mana. Nah ini, jadi kembalinya kepada urf kalau masalah jarak safar, kembali kepada budaya. Ya, ini menunjukkan bahasanya Islam itu bukan agama yang anti budaya. Bahkan dalam Islam budaya itu menjadi bisa berpengaruh terhadap hukum. Seperti safar ini tadi. Ukuran safar, pendapat yang tepat, safar itu kembali ke budaya. Dalam pandangan budaya, safar itu mana? Budaya orang Jogja, seorang dikatakan perjalanan jauh itu dari Jogja kemana? Kalau misalnya dari Sleman ke Magelang, itu sudah disebut musafir atau belum? Belum. Dari Sleman ke Bantul, belum, ya kan? Walaupun saya dari ujungnya Bantul, ya. Dari ujungnya Bantul, dari Sandan sana, ya, hanya sekitar 1 kilo dari bibir pantai. Kesini 1 jam lebih tadi saya lihat, 1 jam. Apakah saya musafir? Saya nanti boleh jamak maghrib dan isya? Oh tidak, ya. Karena secara urf itu tidak. Tapi kalau kata orang Jogja, ya Jogja Tegal. Nah, kira-kira kalau orang Jogja memandang itu sudah perjalanan jauh atau enggak? Jauh. Nah itu bisa dihukumi sebagai musafir. Nah kalau misalnya ada orang musafir tetap memaksa dirinya, ya tetap ingin puasa, bagaimana hukumnya, sah atau tidak? Maka ini ada beberapa kondisi. Puasanya musafir ini berkaitan dengan beberapa kondisi. Yang pertama adalah kalau dia, ya ketika dia memaksa puasa itu mengancam, ya, tidak mengancam nyawanya. Dia puasa itu tidak membahayakan nyawanya ataupun membahayakan kesehatannya. Bisa ditambahkan di buku, ya. Tidak membahayakan nyawanya atau kesehatannya. Maka lebih baik dia puasa, dianjurkan puasa. Karena ini yang sering dilakukan Nabi SAW. Nabi sering ketika safar itu tetap puasa karena Nabi adalah kuat, Nabi kuat. Bahkan Nabi itu puasanya bukan hanya sehari, beliau puasanya wisal. Wisal itu nyambung 2, 3 hari, 4 hari baru buka puasa. Itu puasanya Nabi. Dan itu hanya boleh untuk Nabi, haram untuk umatnya. Ya. Kemudian rincian yang kedua, kalau dia mengalami kesusahan atau berat yang sampai membahayakan nyawa, sampai membahayakan nyawanya, maka wajib tidak puasa. Haram hukumnya puasa. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW melihat ada seorang sahabat safar sama beliau di musim panas. Kemudian orang ini sampai pingsan. Ya, pingsan, dikerumuni, kemudian dikerumuni orang-orang, dikasih teduhan supaya nggak kepanasan. Tapi dia tetap dalam keadaan puasa. Begitu bangun, dia tidak minum, tidak mau minum, tetap puasa, pingsan lagi. Maka Nabi SAW katakan, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu orang yang durhaka, mereka itu orang yang durhaka. Nah ini karena puasanya membahayakan nyawanya. Yang ketiga adalah wanita yang mengalami haid dan nifas. Dalilnya seperti yang saya sampaikan tadi, sabda Nabi kepada Aisyah, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau dia haid dia tidak boleh sholat dan puasa? Itulah tanda kurangnya agamanya. Yang keempat adalah yang terakhir nih, mengalami haid dan nifas, mengalami hamil dan menyusui. Mengalami hamil dan menyusui bagi wanita, ini juga menjadi uzur boleh tidak puasa. Tapi syaratnya adalah hamil, kondisi menyusui yang menyusahkan dia untuk puasa. Sama kayak musafir tadi, ya. Kalau dia susah puasa, memberatkan puasa, ya sudah, berarti boleh membatalkan puasa. Nah sekarang tentang bagaimana cara membayar puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Nah ini ada beberapa pendapat ulama, ya. Ada yang mengatakan dia cukup fidyah. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Dia cukup membayar fidyah saja. Ada yang mengatakan dia wajib qadha. Ada yang mengatakan qadha plus fidyah. Ada yang merinci, kalau takutnya janinnya seperti ini, kalau takutnya karena dirinya sendiri seperti ini. Nah pendapat yang dalam pandangan kami itu pendapat yang kuat, itu kewajiban dia adalah hanya mengqadha saja, tidak ada bayar fidyah. Apapun kondisinya, kalau dia tidak puasa karena hamil dan menyusui, maka kewajibannya hanya qadha puasa.
Ya, dalilnya adalah dikiaskan dengan orang sakit dan orang musafir. Dikiaskan dengan orang sakit dan musafir. Musafir, orang sakit juga qadha. Ya, yang menguatkan kias ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan musafir dan puasa, menyebutkan wanita hamil dan menyusui, itu disebutkan dalam satu kalimat, dalam satu sabdanya yang sama dengan musafir. Nabi mengatakan, Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salati was shaum. Sesungguhnya Allah memutuskan orang musafir itu hanya boleh mengerjakan setengah salat dan puasa. Wa 'anil hubla wal murdi as-shaum. Adapun bagi wanita yang hamil dan menyusui, Allah memberikan keringanan dalam puasa. Baik, itu ya, insyaallah kita lanjutkan nanti. Ya, ini setengahnya sudah terbahas. Insyaallah nanti akan kita bahas lagi pada sesi yang kedua insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.